Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dwi Rizky Wijasa, NIM 020064. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT Kajian Ilmiah Filsafat Pancasila. Pengetahuan, ilmu empiris dan filsafat. 1. Manusia mampu memahami dan menghasilkan pengetahuan. 2. Manusia sebagai subjek interaksi objek dan diketahui pengetahuan dapat diperoleh spontan atau melalui indrawi yang terikat perubahan ruang dan waktu. Sistem reflektif melalui trial and error, uji berulang-ulang, disusun sistematis menjadi sistem pengetahuan yang kebenarannya bersifat umum. Macam-macam pengetahuan reflektif. 1. Empiris, teknologi, ilmu filsafat, seni, dan ilmu agama. Empiris, gejala alam, ilmu alam, gejala sosial, gejala alam yakni ilmu alam, gejala sosial yakni ilmu sosial, humaniora. Filsafat, pengetahuan yang bersifat mendasar dan umum menyangkut masalah-masalah hakiki tentang manusia, alam, dan Tuhan. Ilmu agama, pengetahuan manusia yang didasarkan pada sumber utama berupa kitab suci dengan landasan keimanan. Teknologi, pengetahuan yang awalnya ditunjukkan untuk mempermudah manusia dalam memanfaatkan hasil-hasil alam, mengolah dan mengeksploitasi alam. Seni, pengetahuan dan ekspresi rasa keindahan manusia sebagai estetis. Pancasila merupakan pengetahuan reflektif, bukan spontan, karena proses kemampuan Pancasila melalui kajian empiris dan filosofis terhadap berbagai ide atau gagasan, peristiwa atau gejala sosio-kultural religius masyarakat Indonesia. Filsafat 1. Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumannya. 2. Teori-teori mendasari alam, pikiran, atau suatu kegiatan. 3. Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan sistemologi. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah filosofis dapat dipahami verbalis atau melalui aspek rangkaian kata-kata yang diucapkan, misal pidato, upacara, dan sebagainya. Konotatif, melalui radio. Pancasila dipahami, ditafsirkan, dan dimaknai berdasarkan metode ilmiah. Denotatif, melalui fakta, realita yang menunjukkan adanya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. 2. Kebenaran ilmiah dan Pancasila. Dalam Pancasila, pengetahuan yang dikejar manusia identik dengan pengejaran kebenaran. Maka, apabila pengetahuan diperolehnya adalah benar, pengetahuan manusia diperoleh melalui proses yang dimulai dari awal, tengah, sampai akhir. Akhir proses pengetahuan manusia diungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang benar. Teori kebenaran. Teori kebenaran koherensi. Teori
korespondensi, teori kebenaran pragmatisme, teori kebenaran konsensus. 1. Kebenaran koherensi ditandai dengan pernyataan yang satu dengan yang lain, berkaitan, konsisten, dan runtut serta tidak saling bertentangan. 2. Kebenaran korespondensi artinya ditandai adanya kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. 3. Kebenaran pragmatis berdasarkan kriteria bahwa pernyataan yang dibuat harus membawa manfaat bagi sebagian besar umat manusia. 4. Kebenaran konsensus keterpahaman wacana, ketulusan, atau kejujuran dan otoritas. 3. Ciri berpikir ilmiah filsafat dalam pembahasan Pancasila. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan usaha manusia yang memahami kenyataan berdasarkan pengalaman secara empirik dan reflektif. Syarat pengetahuan dikatakan sebagai ilmu, yaitu 1. Berobjek, bermetode, bersistem. 4. Bersifat umum atau universal. 1. Objek material. 2. Objek formal. Objek material atau sasaran kajian, bahan kajian dalam pencarian kebenaran ilmiah. Objek material dalam membahas Pancasila sebagai kajian ilmiah dapat bersifat empiris dan non-empiris. Objek tersebut dapat berupa pernyataan pemikiran, ide-ide, kenyataan sosial kultural yang berwujud dalam hukum, teks sejarah, adat istiadat, karakter kepribadian manusia sejak dulu hingga sekarang. Objek formal, pendekatan atau titik kolom dalam mendekatkan objek material. Objek formal dapat membahas Pancasila dapat dilakukan dari perspektif atau sudut pandang ilmu-ilmu seperti yudiris, politik, sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan lain-lain. Melalui objek formal diperoleh sebagai pengetahuan tentang Pancasila yang bersifat deskriptif, kausalitas, normatif, dan esensial. Lingkungan kajian ilmiah Pancasila dapat diketahui melalui beberapa kata tanya. Bagaimana menghasilkan jawaban ilmiah berupa pengetahuan deskriptif? Mengapa diperoleh jawaban berupa pengetahuan kausal, sebab dan akibat? Proses terjadinya Pancasila melalui 4 kausa: kausa materialis, kausa formalis, kausa efisiens, dan kausa finalis. Kausa materialis, sebab yang menjadikan Pancasila ada, sistem nilai dan budaya masyarakat. Kausa formalis, sebab bentuk yang menyebabkan Pancasila ada. Rumusan Pancasila berurutan dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Kausa efisiens, sebab proses kerja yang menyebabkan Pancasila ada, atau
sidang BPUPKI dan PPKI. Contohnya, causa finalis, sebab tujuan diadakannya Pancasila. Contohnya, Pancasila sebagai dasar negara RI. Sistematis. Sistematis merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, yang bagian-bagiannya saling berhubungan dengan ketergantungan. Pemahaman Pancasila harus merupakan satu kesatuan dan keutuhan. Sila-sila Pancasila disusun secara logis sehingga membentuk pemikiran yang sistematis. Notonagora, hierarki piramidal. Penjelasannya, bentuk dan susunan Pancasila. Bentuk Pancasila dalam arti rumusan Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai satu sistem nilai mempunyai ciri, yakni 1. Merupakan suatu kesatuan yang utuh. 2. Setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak dalam membentuk kesatuan, bukan komplementer. 3. Unsur Pancasila tidak dapat ditambah atau dikurangi. Susunan Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai disusun berdasarkan urutan yang logis. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk dan susunan Pancasila hierarkis piramidal dalam urutan luas cakupan pengertian dan isi pengertiannya.